Teman-teman, kembali lagi untuk mata kuliah ini, di mana hari ini kita akan masuk ke topik pertama, yaitu pembahasan terkait sistem politik dan sistem sosial. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan kasus tentang Mario Dandi, di mana kasus Mario Dandi ini cukup fenomenal ketika itu. Karena apa? Berawal dari konflik asmara, berujung hingga terguncangnya salah satu kementerian di Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan ketika itu, seperti itu. Di mana Mario Dandi ini adalah anak dari salah satu pejabat di Kementerian Keuangan, yaitu Rafael. Dan karena si Mario Dandi ini melakukan kekerasan, bahkan hampir menghilangkan nyawa ketika itu, karena korban sampai koma, berapa lama tidak sadarkan diri, seperti itu. Dan karena anaknya tersebut, Mario Dandi ketika itu flexing, kemudian selalu bersembunyi di balik nama ayahnya, hingga kekayaan foya-foya yang ditunjukkan di media sosial dan kearogansian yang ditimbulkan itu memancing kemarahan dari masyarakat, seperti itu. Hingga bukan hanya masyarakat Indonesia yang terdampak ketika itu, namun satu kementerian gitu. Ayahnya yang ketika itu menjabat di Kementerian Keuangan akhirnya mundur, dan bahkan salah satu klub motor gede di Kementerian Keuangan untuk sementara ketika itu dihentikan. Bahkan ada isu mengatakan mau dibubarkan. Karena apa? Ada ketidakpercayaan masyarakat setelah memberikan uang pajak, dikhawatirkan uang pajak yang diberikan oleh masyarakat itu justru disalahgunakan. Ya, salah satunya adalah berfoya-foya yang dilakukan oleh anak-anak dari pejabat Kementerian Keuangan. Itu adalah salah satu efek domino yang cukup besar, berawal dari asmara, berakhir ke kementerian hingga pemecatan ayahnya gitu. Dan yang kedua juga yang fenomenal juga ketika itu adalah Bima. Bima itu salah satu pemuda dari Lampung, di mana Bima ketika itu menjelaskan bagaimana kondisi jalanan di Lampung, bahkan memberikan kritik-kritik, bukan hanya sekedar kritik bagi pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah secara luasnya gitu. Karena video ini sangat viral, bahkan sampai-sampai pemerintah Lampung dan juga pusat hingga ketika itu langsung turun ke lapangan dan memperbaiki jalan yang dikomentari oleh Bima. Ini juga sebuah dampak positif ya kalau dikatakan. Ya kadang kalau nggak rame di media nggak dikerjakan seperti itu. Tapi ini juga salah satu efek yang cukup efektif untuk menggerakkan sebuah sesuatu, khususnya dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, teman-teman, sebenarnya sistem itu apa sih gitu ya? Kita sering sekali mendengarkan sistem pencernaan atau sistem pernafasan seperti itu. Tetapi sebenarnya sistem itu apa gitu ya? Sistem ini bisa saya analogikan seperti ini. Kalau ini untuk pengetahuan awam ya teman-teman, jadi kalau misalkan ada yang anak keperawatan atau orang tuanya benar-benar tahu fisiologi manusia, jangan tiba-tiba, oh Bu Christine salah gitu. Contoh sederhana ya teman-teman, kita mengatakan sistem pernafasan dulu deh. Ketika sistem pernafasan berarti udara masuk dari hidung, kemudian ke tenggorokan, hingga diproses di paru-paru, seperti itu. Dan ketika paru-paru setelah selesai memproses, maka dikeluarkan melalui tenggorokan, dan kemudian dikeluarkan melalui hidung ataupun mulut, seperti itu. Kalau namanya sistem pernafasan, boleh nggak ini bekerja, boleh nggak udara diproses tanpa adanya tenggorokan atau kerongkongan? Tentu saja tidak bisa. Atau boleh nggak sih udara masuk langsung diproses di paru-paru tanpa kerongkongan? Tenggorokan? Tentu saja tidak. Atau bahkan udara, kalau misalkan kita pilek nih,
otomatis sistem pernafasan kita akan terganggu seperti itu. Nah, oleh karena itu bisa kita katakan bahwasanya untuk sistem pernafasan itu harus ada sistem itu adalah kumpulan dari organ-organ atau unsur-unsur yang saling berkaitan. Tidak boleh ada yang cacat atau ada yang rusak. Kalau misalkan ada yang tidak berfungsi dengan baik, ya tentu saja sistem itu tidak bekerja dengan baik. Sama halnya dengan sistem pernafasan tadi, kalau paru-parunya tidak berfungsi dengan baik, berarti akan berpengaruh pula pada sistem pernafasan seperti itu. Nah, saya juga menganalogikan seperti ini teman-teman. Sebut saja ini adalah gear A. Mana nih pen? Oke, kita analogikan ini adalah gear A. Ini adalah gear B. Dan ini adalah gear C. Kalau semisal gear A ini berhenti, tentu saja gear C ini tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau gear B juga berhenti, maka gear A dan gear C ini tidak akan bisa berproses atau berjalan seperti ini. Karena apa? Mereka itu memang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, gear A, B, dan juga C. Namun ketika salah satu diantaranya rusak atau tidak bekerja, maka akan berdampak pada unsur lain seperti itu. Nah, oleh karena itu sistem itu harus saling melengkapi. Itulah disebut dengan sistem, memiliki unsur yang berbeda dengan tujuan tertentu. Sama halnya dengan sistem politik dan juga sistem sosial. Kalau berbicara mengenai sistem politik dan juga sistem sosial, berarti ada yang namanya unsur-unsur yang membentuk sistem politik itu ataupun sistem sosial. Yang pertama kita bahas di sini adalah sistem sosial. Di mana sistem sosial itu adalah keseluruhan organisasi yang hubungan sistemik antara posisi ataupun kelompok sosial di dalam sebuah masyarakat. Di mana terdapat dua parameter nih yang membentuk sistem sosial itu. Yang pertama adalah parameter nominal, di mana parameter nominal ini akan mendistribusikan warga ataupun masyarakat dalam kelompok dengan batas yang bersifat diskrit atau tanpa adanya konotasi perbedaan jenjang yang artinya setara. Contohnya nih, jenis kelamin, ras, agama, suku, itu semua setara. Tidak ada karena agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, akhirnya itu adalah agama paling tinggi. Tidak. Atau karena Jawa adalah salah satu etnis yang paling besar di Indonesia. Ini berdasarkan survei statistik 2010 ya teman-teman, di mana Jawa adalah etnis terbesar di Indonesia. Akhirnya Jawa itu jadi nomor 1 yang paling tinggi. Enggak. Mau dia dari Bugis, mau dia dari Papua, dari Lampung, semua itu setara. Tidak ada yang mengatakan, karena dia bisa berbahasa Sunda, dia kelasnya lebih tinggi. Tidak ada stratifikasi yang membedakan dari agama, suku, bangsa, marga atau family name seperti itu, kemudian kebangsaan atau bahkan bahasa itu sendiri. Jadi dari parameter nominal ini membagi masyarakat tetapi bukan sebagai strata tetapi setara. Dan parameter kedua itu adalah parameter gradual, di mana membedakan masyarakat itu secara strata dan tegas atau berjenjang. Contohnya nih, pendidikan. Tentu saja SMA lebih tinggi dari SMP. Karena apa? Ya SMP dulu baru bisa naik SMA. Atau bisa dikatakan pendapatan si A itu 5 juta. Pendapatan si B itu 10 juta. Bertingkat nggak? Lebih tinggi nggak 10? Iya, lebih tinggi tentu saja yang 10 juta. Kemudian kekayaan, kekuasaan,
kewenangan, kecerdasan, IQ kalau misalkan dihitung seperti itu. Jadi di dalam sistem sosial ini, parameter ini yang membentuk dan bahkan membagi masyarakat itu ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, teman-teman, dalam sistem sosial ada elemen-elemen pokok yang dicetuskan oleh Talcott Parsons, di mana dia menyebutkan elemen yang pertama itu adalah sejumlah aktor individu yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan ataupun fisik, berarti dalam sebuah wilayah tertentu. Yang kedua adalah aktor yang mempunyai motivasi, dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kekuasaan. Kita tidak usah jauh-jauh dalam lingkup masyarakat ya. Di kelas saja tentu saja pasti ada tendensi siswa yang ingin memimpin kelompok. Misalnya nanti ada kerja kelompok, pasti ada satu orang yang memiliki tendensi ingin menjadi leader di dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Dan ini menjadi sebuah perhatian utama seperti itu. Contohnya sesederhana UKSW, ada simbol ataupun logo di dalamnya. Bahkan warna juga berdampak pada sistem sosial di UKSW seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari sistem di masyarakat. Nah, teman-teman, syarat sebuah sistem sosial itu dapat berfungsi efektif seperti yang saya jelaskan tadi, sistem itu akan mencapai tujuannya dengan baik, dengan efektif apabila unsur-unsurnya tersebut berjalan dengan baik pula, seperti itu. Nah, dalam sistem sosial tentu saja bisa kita lihat itu dapat berfungsi dengan efektif apabila apa? Yang pertama, harus terstruktur sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Karena apa? Sistem sosial itu juga berpengaruh dengan sistem ekonomi, sistem politik, sistem dalam hukum itu sendiri. Jadi, sistem sosial itu tidak berdiri sendiri walaupun dia adalah sebuah sistem, seperti itu. Nah, kemudian sistem tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. Contohnya adalah masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat harus terpenuhi, baik itu kebutuhan ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Sesederhana itu, teman-teman. Yang berikutnya adalah mendapatkan dukungan dari sistem lainnya. Contoh yang saya sebutkan tadi. Sistem ekonomi kah? Atau bahkan sistem pendidikan kah? Seperti itu. Berikutnya adalah mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Ketika ada ancaman di dalam sebuah masyarakat, berarti harus mampu untuk di-reduce. Salah satu yang paling sederhana adalah menegakkan atau membuat aturan di dalam sebuah masyarakat atau bahkan di kelas, di komunitas. Misalnya di kelas kita saja ada aturan-aturan biar apa? Biar tidak mengganggu berjalannya kelas, misalnya 15 menit toleransi keterlambatan adalah 15 menit misalnya. Kenapa harus dibuat 15 menit? Supaya tidak mengganggu proses pembelajaran, proses belajar mengajar seperti itu. Jadi di dalam sistem sosial juga nanti akan diberlakukan sebuah aturan untuk apa? Mencegah gangguan yang berpotensi menjadi gangguan di masyarakat itu sendiri gitu. Yang berikutnya adalah mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Masyarakat di dalam komunitas itu diharapkan mampu untuk berpartisipasi, bahkan di masyarakat terkecil sekalipun ya tentu saja sangat dibutuhkan untuk partisipasi, baik untuk memutuskan sesuatu maupun melaksanakan sesuatu gitu. Yang berikutnya adalah memerlukan bahasa. Tentu saja bahasa sangat penting. Kalau misalkan analogi Babilonia ya teman-teman, tolong saya dikoreksi lagi nanti. Babilonia kalau nggak salah itu awal muasal beragamnya bahasa. Karena apa? Tuhan membuat mereka saling tidak mengerti dengan menciptakan banyak bahasa. Contohnya nih, di rumah deh, nggak usah jauh-jauh ya, di rumah ada kakak, adik, ayah, dan ibu.
Ibunya bilang sama anaknya untuk mengambil mangkok. Tetapi anak tersebut tidak mengerti bahasa ibunya. Apakah anak tersebut bisa mengambil mangkok tersebut? Tentu saja tidak, gitu ya. Karena apa? Bahasa ini adalah perantara untuk aktivitas dan bahkan pengetahuan manusia itu sendiri. Bahasa tidak harus secara verbal ya. Kita kadang kalau misalkan dari jauh tebak kata, contohnya gitu mangkok, berarti kita bisa buat gerakan seperti ini, atau tempat makan, atau banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan, dan itu adalah salah satu bagian dari bahasa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah konflik. Konflik itu tidak bisa dihindari, teman-teman. Konflik di mana ada masyarakat, konflik pasti ada. Nah, oleh karena itu, konflik itu harus dimanajemen. Karena apa? Konflik itu akan menimbulkan kekacauan, jadi harus mampu dikendalikan, seperti itu. Bahkan biasanya konflik itu akan berawal dari yang namanya ketika kebutuhan aktornya itu tidak terpenuhi. Entah itu kebutuhan pangan, sandang, papan, seperti itu. Jadi teman-teman, hal-hal inilah yang diharapkan menjadi syarat untuk sistem sosial itu dapat berfungsi secara efektif. Nah, yang kedua adalah sistem politik. Dalam sistem politik ada beberapa tokoh yang mencetuskan sistem politik menurut pandangan mereka. Yang pertama itu adalah Robert, di mana dia mengatakan sistem politik itu adalah pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya itu ada kontrol, ada pengaruh, ada kekuasaan, dan ada wewenang. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah ilmu politik, ya politik itu adalah berbicara mengenai pengaruh dan kekuasaan, seperti itu. Jadi menurut Robert Dahl itu mengatakan bahwasanya sistem politik itu adalah pola hubungan manusia yang konstan, di mana melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Yang kedua, menurut David Easton, dia mengatakan bahwasanya sistem politik itu adalah sebuah sistem yang bagian-bagiannya itu bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai yang bersifat memaksa dan bahkan mengikat untuk seluruh masyarakat, seperti itu, ya. Dan berikutnya, McCready dan juga Brown itu juga mengatakan bahwasanya untuk sistem politik itu adalah sebuah proses input, proses, dan juga output. Artinya, di dalam input terdapat tuntutan. Tuntutan ini boleh dari masyarakat. Tuntutan itu baik dari aktor saja ya, kita sebut biar lebih luas. Kalau masyarakat berarti ya dari sesama pemerintah tidak ada dong nanti gitu ya. Jadi untuk tuntutan ini adalah dari aktor-aktor politik itu sendiri, kemudian dukungan, dan itu akhirnya diproses, baik itu secara internal maupun eksternal, hingga melahirkan sebuah kebijakan ataupun keputusan. Jadi menurut McCready dan Brown itu mengatakan sistem politik itu harus ada 3 unsur ini, ada input, ada proses, dan juga ada output. Kemudian untuk Gabriel Almond ini menjelaskan menurut dia itu dalam sistem politik itu justru hanya ada dua unsur, dan 2 unsur ini yang memiliki cabang seperti itu. Di mana Gabriel Almond itu lebih fokus kepada lingkungan atau environment, dari lingkungan dalam dan juga lingkungan luar, seperti itu. Yang di dalamnya di dalam lingkungan ini ada apa aja? Kapabilitas ekstraktif, kemudian kapabilitas regulatif berarti peraturan hukum, seperti itu ya. Kapabilitas distributif berarti bagaimana kemampuan pemerintah untuk mendistribusikan atau untuk menyalurkan, bukan hanya sekedar bantuan saja ya, bahkan sesederhana kebijakan itu sendiri. Kemudian kapabilitas simbolik, adanya perbandingan sistem komunikasi, kapabilitas responsif, dan kapabilitas domestik dan internasional, seperti itu. Ini akan lebih spesifik dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa yang nanti akan berdiskusi
dan juga membahas topik tentang lingkungan dari sistem politik itu sendiri. Nah, teman-teman, ciri dari sistem politik itu ada 4. Yang pertama, adanya kebudayaan politik, kemudian menjalankan fungsi yang sama, melaksanakan banyak fungsi, melaksanakan tapi menjalankan fungsi yang sama ya, sesederhana fungsi pemerintahan ya teman-teman. Kemudian sistem yang bercampur dengan kebudayaan modern maupun kebudayaan masa lampau yang primitif atau yang lebih nggak bisa dibilang kolot sih, tradisional, lebih enak dengar tradisional gitu ya. Nah, jadi keempat ini dilakukan untuk apa? Ya tentu saja untuk kebaikan negara dan kebaikan masyarakat itu sendiri, bukan kebaikan pejabatnya saja. Baik. Sedangkan fungsi sistem politik itu adalah fungsi keperluan, fungsi penggabungan keperluan, fungsi pembuatan peraturan umum, fungsi penerapan peraturan, fungsi komunikasi politik, dan juga fungsi sosialisasi politik. Ya tentu saja ya kembali, setiap fungsi-fungsi ini harus berjalan dengan maksimal. Karena apa? Apabila ada salah satu yang kurang terlaksana dengan baik, maka akan berdampak pada negara itu sendiri dan secara spesifik adalah masyarakat itu sendiri. Nah, tujuan dari sistem politik itu yang pertama menciptakan masyarakat yang damai dan makmur. Ingat, damai dan makmur. Yang kedua adalah meningkatkan dan juga memantapkan perilaku politik di golongan masyarakat, kemudian adanya seleksi hingga akhirnya nanti terseleksi pengelola politik dari tingkat pusat maupun hingga ke lapisan terendah yaitu tingkat desa, seperti itu, sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan dalam sebuah undang-undang atau peraturan sebuah negara, seperti itu. Kemudian untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang kuat dan sigap di atas latar belakang yang melaksanakan hukum yang berjalan. Tentu saja setiap tindakan harus sesuai dengan, kembali lagi sesuai dengan konstitusi ataupun aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Dan yang terakhir adalah menciptakan keinginan suatu bangsa atau tujuan nasional sebuah bangsa. Nah, contoh yang paling sederhana untuk membedakan mana tadi sistem sosial dan mana sistem politik, gitu ya teman-teman. Di sini saya ambil contoh kasus gerakan Aceh Merdeka seperti itu. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sistem sosial maupun sistem politik. Dan bisa berputar. Contoh yang paling sederhana yang saya ambil di sini adalah ketika adanya permasalahan sosial, ya konflik keinginan memisahkan diri ya ketika itu eskalasi itu meningkat, tingkat tensionnya itu semakin meningkat teman-teman. Akhirnya apa? Banyaknya kerugian bukan hanya material, bahkan nyawa dari masyarakat itu sendiri. Kalau secara politik, oke, itu sudah melanggar, kita melakukan sebuah kebijakan. Kebijakannya apa? Ketika itu adalah operasi militer. Operasi militer ini diserukan atau kebijakan ini dikeluarkan oleh Megawati. Ya, Megawati, tolong dikorek nanti, dikoreksi lagi nanti apabila salah. Tapi kayaknya Ibu Megawati, di mana Ibu Megawati itu memberikan sebuah putusan untuk melakukan operasi militer. Tetapi teman-teman, sistem sosial ini yang diberikan tekanan politik, artinya ada arahan, putusan, dan wewenang dari presiden ketika itu memberikan sebuah kebijakan. Tetapi ternyata masalahnya nggak selesai teman-teman, malah semakin memberontak, malah semakin menimbulkan kerugian di banyak aspek. Akhirnya makanya GAM itu kan lumayan lama ya untuk penyelesaiannya. Tapi pada masa itu ketika itu pemerintah berpikir ini tidak akan efektif kalau misalkan dilakukan melalui putusan politik. Akhirnya dilakukanlah perubahan sistem dengan menggunakan sistem sosial. Ketika itu diperhatikan bagaimana culture, bagaimana kebiasaan, dan bagaimana karakteristik masyarakat itu sendiri. Akhirnya dilakukan apa? Persuasif.
persuasif untuk mencari akar permasalahannya apa. Ketika akar permasalahannya ditemukan, masyarakat sudah mulai terbuka akan keinginan-keinginannya, akhirnya tensionnya makin menurun, dan pada akhirnya lahirlah sebuah otonomi khusus di Aceh. Nah, otonomi khusus ini masih sosial nggak? Enggak, itu sudah bagian dari politik, karena itu adalah kebijakan. Jadi saya juga bisa mengatakan proses ini yang paling sederhana bisa kita lihat dari punyanya sistem politiknya si Robert tadi. Robert ya? Siapa ya teman-teman? Oh bukan, si Brown. Bukan Robert. Si Brown. Siapa dan Brown gitu? Brown dan temannya yang mengatakan ada input, proses, dan output seperti itu. Ini bisa jadi input. Ada proses di dalamnya. Outputnya apa? Operasi militer. Operasi militer itu adalah input juga. Proses, output, itu semua proses input dan output seperti itu. Jadi inilah output terakhir dengan lahirlah sebuah otonomi khusus. Nah, jadi teman-teman dari contoh tadi harapannya teman-teman bisa lebih memahami sebenarnya sistem sosial dan juga sistem politik itu bagaimana. Karena apa? Sistem politik dan sistem sosial itu saling berkaitan, bahkan saling mempengaruhi. Di mana sistem politik itu mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan merespon sesuatu atau kebijakan pemerintah, sedangkan untuk sistem sosial itu, sistem politik ya benar. Sistem politik itu mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan merespon kebijakan pemerintah, sedangkan sistem sosial itu mempengaruhi bentuk dan isi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti itu. Dan sistem politik serta sistem sosial itu bisa menciptakan ketidakadilan dan bahkan memunculkan sebuah konflik di masyarakat. Nah, ketidakadilan dan konflik ini dapat muncul akibat adanya ketimpangan kekuasaan, pengambilan keputusan yang tidak adil, dan bahkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Demikian untuk materi hari ini teman-teman, untuk penjelasan sistem politik dan juga sistem sosial. Ingat, sistem politik bisa dipengaruhi atau mempengaruhi sistem sosial, seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.